Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari anggota kelompok 2 akan mempresentasikan tentang landasan psikologis pendidikan yang beranggotakan Ani Seliana, Dinda Akmalia, Nabila Kintala, Nur Aini, dan Sabila Tiara. Langsung saja kita ke materinya yang akan dibacakan oleh Nur. Perkembangan individu. Perkembangan individu adalah perubahan progresif dan kontinu atau berkesinambungan dalam diri individu dari mulai lahir sampai mati, yang dalam bahasa Inggris disebut dengan the progressive and continuous change in the organism from birth to death. Ini ada nggak sih? Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan individu. Yang pertama ada hereditas. Hereditas adalah karakteristik bawaan yang diturunkan dari orang tua biologis. Dalam kata lain, hereditas berarti sifat keturunan yang dipengaruhi oleh faktor genetik yang terdiri dari kromosom ayah dan ibu dari setiap individu. Yang kedua ada lingkungan. Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada dalam lingkungan individu, meliputi sikap, tingkah laku, dan perkembangannya. Lingkungan bisa mempengaruhi keadaan setiap individu maupun psikologisnya. Pengaruh secara fisiologis meliputi kesehatan lingkungan, kebersihan lingkungan yang nantinya berdampak pada kesehatan jasmani individu. Yang ketiga ada keluarga. Keluarga memiliki tanggung jawab besar dalam hal mengasuh anak mereka. Misalnya, keluarga yang berpendidikan dapat berpengaruh besar dalam perkembangan individu, membentuk karakter kepribadiannya. Yang keempat ada masyarakat. Masyarakat merupakan sekelompok orang yang tinggal di dalam suatu lingkungan, di mana individu bergaul, bersosialisasi dengan masyarakat. Lingkungan masyarakat yang hidup dengan damai dan ramah tamah akan mempengaruhi tingkah laku perkembangan individu. Selanjutnya akan dibacakan oleh Nabila. Tahap dan tugas perkembangan individu. Robert Havigrus membagi perkembangan individu menjadi 4 tahap. Havigrus mendeskripsikan tugas-tugas perkembangan developmental test. Adapun yang dimaksud tugas perkembangan yaitu sejumlah tugas yang harus diselesaikan oleh individu yang terdapat pada suatu tahap perkembangannya. Berikut merupakan tahapan serta tugas dari perkembangan individu. Masa bayi dan kanak-kanak 0-6 tahun, masa kanak-kanak 6-12 tahun, masa remaja 12 tahun sampai 18 tahun, dan masa dewasa 18 tahun ke atas. Selanjutnya ada materi tugas dari perkembangan individu yang akan dijelaskan oleh teman saya. Tugas dari perkembangan individu. Masa bayi dan kanak-kanak kecil dari 0-6 tahun. 1. Belajar berjalan. 2. Belajar makan makanan padat. 3. Belajar membedakan yang benar dan yang salah. Masa kanak-kanak dari umur 6 tahun sampai 12 tahun. 1. Belajar keterampilan fisik. 2. Pengembangan sikap-sikap terhadap kelompok sosial. Masa remaja atau adolesen dari umur 12 tahun sampai 18 tahun. 1. Mencapai hubungan yang baru dan lebih matang dengan teman sebaya dari kedua jenis kelamin. 2. Memilih dan mempersiapkan diri untuk suatu pekerjaan. Masa dewasa 18 tahun ke atas. 1. Tugas perkembangan masa dewasa awal yaitu memilih jodoh. 2. Tugas perkembangan masa dewasa tengah yaitu mencapai tanggung jawab sosial dan warga negara yang dewasa. Tugas perkembangan masa usia lanjut yaitu menyesuaikan diri pada kekuatan dan kesehatan jasmani yang semakin menurun. Selanjutnya akan dibacakan oleh Dinda. Implikasi terhadap perlakuan pendidikan. Yellon and Weinstein pada tahun 1977 mendeskripsikan implikasi perkembangan individu terhadap perlakuan pendidik atau orang dewasa
yang diharapkan dalam rangka membantu penyelesaian tugas-tugas perkembangannya sebagai berikut. Yang pertama ada perlakuan pendidik atau orang dewasa yang diharapkan bagi perkembangan peserta didik pada masa kanak-kanak, yaitu menyelenggarakan disiplin secara lemah lembut dan konsisten, memberikan kesempatan pada peserta didik untuk aktif dan bereksplorasi, menghargai hal-hal yang dapat dikerjakan peserta didik. Perlakuan pendidik atau orang dewasa yang diharapkan bagi perkembangan peserta didik pada masa prasekolah yaitu memberikan tanggung jawab dan kebebasan kepada peserta didik, memberikan kesempatan untuk berinteraksi sosial dan kerja kelompok kecil, menggunakan program aktif seperti bernyanyi dengan bergerak, memperbanyak aktivitas berbahasa seperti mengklasifikasikan, diskusi masalah, dan membuat aturan-aturan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Sabila. Yang ketiga adalah pelakuan pendidik orang dewasa yang diharapkan bagi perkembangan peserta didik pada masa kanak-kanak, yaitu ada menerima kebutuhan akan kebebasan anak dan menambah tanggung jawab anak. Yang kedua, mengajarkan sikap disiplin. Yang ketiga, bersama-sama menciptakan aturan dan kejujuran. Dan yang keempat, memberikan contoh model hubungan sosial. Pelakuan pendidik orang dewasa yang diharapkan bagi perkembangan peserta didik pada masa remaja awal yaitu memberikan kesempatan berolahraga secara tim dan perorangan tetapi tidak mengutamakan tenaga fisik yang besar, menerima makin dewasanya peserta didik, memberikan tanggung jawab secara berangsur-angsur, mendorong kebebasan dan tanggung jawab. Yang kelima, pelakuan orang dewasa yang diharapkan bagi perkembangan peserta didik pada masa remaja akhir. Yang pertama, menghargai pandangan peserta didik. Yang kedua, menerima kematangan peserta didik. Yang ketiga, memberikan kesempatan yang luas untuk pendidikan karir. Yang keempat, menggunakan kerjasama kelompok untuk memecahkan masalah. Dan yang terakhir adalah berkreasi menegakkan berbagai aturan. Teori pendidikan. Nah, di sini teori itu adalah sejumlah proposisi yang terintegrasi. Maksudnya kumpulan proposisi yang mengikuti aturan-aturan tertentu yang dapat menghubungkan secara logis proposisi yang satu dengan yang lainnya. Dan juga pada data yang diamati secara sintaktik yang digunakan untuk memprediksi dan menjelaskan peristiwa-peristiwa yang diamati. Pada umumnya, teori-teori pembelajaran itu memiliki dua arti penting, yaitu menyediakan kosakata dan kerangka konseptual yang kita gunakan untuk menginterpretasi contoh-contoh pembelajaran yang diamati, kemudian menuntun kemana kita harus mencari solusi atas persoalan-persoalan praktis. Ada beberapa macam teori pembelajaran, yaitu teori behavioristik, asosiatif, kognitif, pengalaman, konseptual, konstruktivisme, dan kolaboratif. Teori dalam pendidikan yang pertama ada teori behaviorisme. Menurut teori behavioristik, belajar adalah perubahan tingkah laku sebagai akibat adanya interaksi antara stimulus atau rangsangan dan respon atau tanggapan. Dengan kata lain, belajar merupakan bentuk perubahan yang dialami siswa dalam hal kemampuannya untuk bertingkah laku dengan cara yang baru sebagai hasil interaksi antara stimulus dan respon. Seseorang dianggap telah belajar sesuatu jika ia dapat menunjukkan perubahan pada tingkah lakunya. Menurut teori ini, hal yang paling penting adalah input atau masukan, yang berupa stimulus, dan output atau keluaran, yang berupa respon. Menurut teori ini, apa yang terjadi karena tidak dapat diamati dan tidak dapat diukur. Yang dapat diamati hanyalah stimulus dan respon. Oleh sebab itu, apa saja yang diberikan guru atau stimulus, dan apa saja yang dihasilkan oleh siswa atau respon. Teori ini lebih mengutamakan pengukuran, sebab pengukuran merupakan suatu hal yang penting untuk melihat terjadinya perubahan tingkah laku tersebut. Faktor lain yang juga dianggap penting adalah faktor penguatan.
Penguatan adalah apa saja yang dapat memperkuat timbulnya respon. Bila penguatan ditambahkan, maka respon akan semakin kuat. Begitu juga bila penguatan dikurangi, maka respon pun akan dikuatkan. Jadi, penguatan merupakan suatu bentuk stimulus yang penting diberikan atau ditambahkan, atau dihilangkan atau dikurangi untuk memungkinkan terjadinya respon. Teori pembelajaran asosiatif. Tokoh utama pembelajaran asosiatif adalah Vaughn dan Thorndike. Mereka memang banyak menyelidiki proses belajar sebagai mekanisme fisiologis. Eksperimen terkenal dengan sebutan anjing Pavlov memberitahu kita bahwa ketika stimulus seperti suara dialami sebelum tujuan yang diinginkan, seperti makanan, maka otak belajar untuk mengaitkan suara dengan konsekuensi yang diharapkan, yang mengarah pada respon terkondisi dari mengeluarkan air liur. Proses serupa mengarah pada tindakan yang dipelajari untuk mencapai tujuan. Konsep koneksionisme lebih berguna daripada pengkondisian operan, karena ia menawarkan konsep proses pembelajaran daripada sekedar hasil. Proses belajar trial and error memungkinkan pembelajaran asosiatif menjadi dasar model jaringan saraf yang berhasil memodelkan fenomena seperti belajar mengenai gambaran yang berbeda atau untuk membedakan suara. Koneksionisme memiliki relevansi yang jelas dengan pendidikan pada tahun-tahun awal belajar keterampilan dasar, sebagaimana pendidikan masa anak-anak. Pemahaman tentang bagaimana otak belajar untuk mencapai keterampilan ini secara efisiensi dapat membantu kita membuat urutan tugas yang optimal untuk memberikan pedagogi pengajaran membaca dan berhitung pada siswa kelas dasar. Ketiga, ada teori belajar kognitif. Teori belajar kognitif ini menjelaskan belajar dengan memfokuskan pada perubahan proses mental dan struktur yang terjadi sebagai hasil dari upaya untuk memahami dunia. Teori belajar kognitif yang digunakan untuk menjelaskan tugas-tugas yang sederhana seperti mengingat nomor telepon dan kompleks seperti pemecahan masalah yang tidak jelas. Teori belajar kognitif ini didasarkan pada 4 prinsip dasar. Yang pertama itu adanya pembelajaran aktif dalam upaya untuk memahami pengalaman. Yang kedua adanya pemahaman bahwa pelajar mengembangkan tergantung pada apa yang telah mereka ketahui. Yang ketiga, belajar membangun pemahaman daripada catatan. Yang keempat, belajar adalah perubahan dalam struktur mental seseorang. Yang keempat, ada teori konstruktivisme sosial. Didefinisikan sebagai pembelajaran yang bersifat generatif, yaitu tindakan menciptakan sesuatu makna dari apa yang dipelajari. Pendekatan konstruktivisme mempunyai beberapa konsep umum seperti A. Pelajar aktif membina pengetahuan berdasarkan pengalaman yang sudah ada. B. Dalam konteks pembelajaran, pelajar seharusnya membina sendiri pengetahuan mereka. C. Pentingnya membina pengetahuan secara aktif oleh pelajar sendiri melalui proses saling mempengaruhi antara pembelajaran terdahulu dengan pembelajaran terbaru. D. Unsur terpenting dalam teori ini ialah seseorang membina pengetahuan dirinya secara aktif dengan cara membandingkan informasi baru dengan pemahamannya yang sudah ada. E. Ketidakseimbangan merupakan faktor motivasi pembelajaran yang utama. Yang F. Bahan pengajaran yang disediakan perlu mempunyai berkaitan dengan pengalaman pelajar untuk menarik minat pelajar. Yang kelima, ada teori pembelajaran kolaboratif. Teori pembelajaran kolaborasi atau collaborative learning merupakan model pembelajaran yang menerapkan paradigma baru dalam teori belajar. Pembelajaran dapat digambarkan sebagai sebuah model pembelajaran dengan menumbuhkan siswa secara aktif untuk bekerja sama dalam kelompok-kelompok kecil dan mencapai tujuan bersama. Keenam, ada teori pembelajaran pengalaman. Model pembelajaran pengalaman merupakan sebuah model pembelajaran yang didasarkan oleh teori Kolb, yaitu merupakan proses di mana pengetahuan
terkonstruksi melalui transformasi pengalaman. Belajar dari pengalaman mencakup keterkaitan antara berbuat dan berpikir. Teori ini menekankan akan kebutuhan lingkungan belajar dengan menyediakan kesempatan siswa belajar untuk mengembangkan dan membangun pengetahuan melalui pengalaman. Pengalaman akan menyajikan dasar untuk melakukan refleksi dan observasi, mengkonstruktualisasi dan menganalisis pengetahuan dalam pikiran anak. Jadi, kesimpulan dari landasan psikologis pendidikan adanya 1. Perkembangan adalah proses atau tahapan pertumbuhan ke arah yang lebih maju. 2. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan diantaranya faktor hereditas, faktor lingkungan, faktor keluarga, dan faktor masyarakat. Dan yang ketiga, individu dalam kehidupannya mengalami perkembangan mulai dari bayi hingga orang tua. Setiap tahap ini terdapat tugas-tugas perkembangan khusus yang harus dicapai oleh individu tersebut. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan buka ke forum diskusi yang ada di e-learning. 1, 2, 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.